Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan berdoa. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk perihal presensi, teman-teman bisa melakukan presensi kehadiran secara virtual melalui Google Classroom ya. Nah, oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang aplikasi bahan cetak atau Microsoft Office Publisher. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aplikasi bahan cetak, anak-anak masih ingat ya dengan materi kita sebelumnya? Untuk materi sebelumnya jangan sampai dilupakan, tetap diingat dan terus dipelajari dengan baik ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi bahan cetak atau aplikasi publikasi yaitu Microsoft Office Publisher. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring dan praktik secara mandiri, seluruh siswa diharapkan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi aplikasi bahan cetak, menerapkan pengaturan-pengaturan dan fitur-fitur aplikasi bahan cetak, mengoperasikan aplikasi bahan cetak untuk membuat dokumen publikasi yang menarik, dan kemudian mencetaknya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, adapun pembahasan materi kita kali ini, yang pertama yaitu ada tentang Microsoft Office Publisher, kemudian bagian-bagian Microsoft Publisher, yang ketiga, mengaktifkan aplikasi publisher, dan yang terakhir, membuat file publikasi. Yang pertama, yaitu Microsoft Office Publisher. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Publisher? Nah, Microsoft Publisher merupakan program aplikasi yang termasuk dalam bagian Microsoft Office Suite dari perusahaan Microsoft yang digunakan untuk kegiatan desktop publishing. Nah, desktop publishing itu pada intinya menghasilkan sesuatu untuk diterbitkan seperti majalah, poster, brosur, katalog, koran, mading, kartu ucapan, kalender, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi dan kegunaan dari Microsoft Office Publisher. Di antaranya yaitu untuk pembuatan banner, sertifikat, majalah, kartu nama, undangan, kalender, kartu ucapan, brosur, katalog, poster, koran, dan untuk pembuatan dokumen publikasi lainnya. Selain itu, Microsoft Publisher tentunya juga memiliki keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan dari Microsoft Publisher diantaranya yang pertama yaitu adanya banyak template yang siap untuk digunakan. Kedua, aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang mudah untuk digunakan sekalipun itu bagi seorang pemula. Yang ketiga, hasil jadi dapat dicetak dan disimpan ke berbagai format. Selanjutnya, hasil jadi juga dapat dikirim melalui email atau dapat dikonvert menjadi HTML. Selain itu, dapat juga langsung disimpan secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, banyak fitur-fitur yang mendukung sehingga hasil lebih menarik. Selain memiliki keunggulan, aplikasi ini tentunya juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari aplikasi ini merupakan salah satu program aplikasi yang berbayar sehingga kita harus membeli lisensinya terlebih dahulu sebelum menggunakan Microsoft Publisher. Nah, yang selanjutnya ini merupakan tampilan lembar kerja dari Microsoft Publisher beserta dengan bagian-bagiannya. Ada menu bar, standar, formatting, rulers, text pen, publisher text, object toolbar, picture toolbar, dan juga working area. Nah, ini merupakan penjelasan untuk bagian-bagian dari Microsoft Publisher. Yang pertama, ada bagian Office Button. Bagian ini digunakan untuk menampilkan menu-menu atau perintah yang berhubungan dengan dokumen, seperti membuat dokumen baru, membuka dokumen, menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, Quick Access Toolbar merupakan bagian yang berisi icon-icon yang digunakan untuk mempercepat akses sebuah perintah. Yang ketiga,
Tab menu yaitu bagian yang menunjukkan menu-menu yang berhubungan dengan perintah untuk mengolah dokumen. Yang keempat, title bar yaitu bagian yang menunjukkan nama dari sebuah dokumen. Bagian ini terdapat di bagian teratas jendela Microsoft Publisher. Yang kelima, ribbon, yaitu bagian yang berisi perintah-perintah dari sebuah menu. Nah, setiap ribbon yang muncul itu berbeda-beda tergantung dari menu yang kita pilih. Yang keenam, format publication, yaitu bagian yang menampilkan beberapa pilihan pemformatan publisher. Yang ketujuh, horizontal scroll bar, bagian yang digunakan untuk menggeser layar ke bagian bawah atau untuk menuju ke halaman selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu menu-menu Microsoft Publisher yang paling sering digunakan, yaitu ada menu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Arrange, dan juga Tabel. Materi selanjutnya yaitu mengaktifkan aplikasi publikasi. Nah, ini merupakan tampilan antarmuka dari Microsoft Publisher. Jika kita membuka aplikasi Microsoft Publisher, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk mengoperasikan aplikasi Microsoft Publisher. Yang pertama, tentunya kita harus membuka Microsoft Publisher yang ada di laptop atau komputer. Nah, kita harus menggunakan laptop atau komputer, jangan menggunakan handphone, karena jika kita menggunakan handphone, ada beberapa fitur-fitur yang tidak bisa diakses menggunakan handphone. Yang kedua, klik fitur Open Other Publication untuk membuka file publikasi. Nah, apabila ingin membuka template baru, maka klik Template Blank. Selanjutnya, apabila ingin membuka dokumen blank dengan ukuran yang berbeda, maka klik More Blank Page Size. Dan apabila ada keinginan untuk menggunakan template yang sudah terinstall, maka klik Pull In. Nah, di sini ada berbagai macam template yang sudah tersimpan dalam folder sesuai dengan kategorinya masing-masing dan siap untuk digunakan. Misalnya ada template untuk advertisement, award certificate, banner, brosur, business card, business form, kalender, katalog, dan sebagainya. Nah, apabila kita ingin mendownload template secara online, ketikkan pada kotak search box. Tapi apabila kita tidak menggunakan jaringan internet, maka kita tidak bisa menggunakan fitur ini. Selanjutnya, pilih salah satu desain, kemudian klik Create. Setelah itu, kita bisa mengedit konten yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah selesai dan menyimpan publikasi, klik pada tab File dan klik Close, maka jendela Publisher akan langsung tertutup. Yang selanjutnya yaitu membuat file publikasi. Nah, langkah-langkah membuat file publikasi yang pertama tentu harus membuka Microsoft Publisher. Kemudian klik baru atau new, klik pencarian yang disarankan, lalu klik kartu atau pilihan lain sesuai dengan yang diinginkan. Kita bisa memilih selain kartu juga bisa memilih kalender, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian klik desain kartu seperti yang kita inginkan. Misal seperti kalau kita memilih kartu, kita bisa memilih kartu ucapan hari raya atau lain sebagainya. Kemudian klik buat atau klik create. Yang keempat, ganti teks atau grafik template dengan cara klik kanan pada kotak teks atau grafik, kemudian klik hapus teks atau ubah gambar. Untuk menyamakan kartu, gunakan opsi pada tab desain halaman. Kemudian di sana akan muncul beberapa menu. Nah, setelah mengubah sesuai gaya yang diinginkan, klik File. Untuk mencetak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, klik ekspor untuk menemukan simpan sebagai PDF atau opsi lainnya. Atau kita juga bisa langsung mencetak atau membuat salinan di printer. Nah, kemudian ini ada link YouTube untuk mempermudah memahami pengoperasian dari Microsoft Publisher. Selain itu, ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk menyelesaikan penugasan. Nah, demikianlah beberapa penjelasan mengenai aplikasi bahan cetak.
Sampai di sini penjelasan saya dapat diterima dan dipahami dengan baik ya. Kemudian apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui Google Classroom, karena setelah ini kita masih akan melanjutkan diskusi dan juga tanya jawab mengenai materi pembelajaran di Google Classroom. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Silahkan dibuka Google Classroom-nya untuk berdiskusi dan juga menyimak penugasan yang akan saya berikan melalui Google Classroom. Nah, jangan lupa untuk materinya dipelajari dan dipraktikkan secara mandiri di rumah agar lebih paham tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Microsoft Publisher untuk menghasilkan dokumen publikasi yang menarik. Dan selain itu, dimohon juga untuk dipersiapkan untuk ujian akhir semester. Cukup sekian, tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.